Hai teman-teman, berikut energi update untuk bulan Juni dan juga Six Portal di 6 Juni nanti. Seperti biasa, aku nggak dari sisi astrologinya ya teman-teman, aku nggak paham, aku share apa yang aku dapat aja. Bulan ini tema besarnya kurang lebih adalah healing dan transformasi. Healing ini berkaitan dengan memulihkan luka lama, baik yang selama ini dipendam atau dihindari, atau yang udah pernah diproses dan perlu diproses lebih dalam lagi. Luka-luka ini arah besarnya adalah terkait relasi dan juga inner child issues. Most likely akan banyak triggers dan juga purging yang cukup intens ya teman-teman. Dan karena begitu intens, bisa jadi kita juga jadi lebih sensitif gitu dari biasanya saat tertrigger. Triggers ini bukan suatu hal yang perlu dilihat sebagai yang jelek gitu ya. Buat aku pribadi ini sebenarnya justru bagus karena dengan begitu kita jadi tahu luka apa sih yang belum selesai diproses. Luka dan emosi yang bermunculan itu nanti bisa lebih dari satu ya teman-teman. Bisa jadi muncul beberapa isu secara hampir bersamaan atau dalam waktu yang cukup berdekatan. Triggers mengajak kita to go within untuk mengenali pesan dari triggers tersebut. Orang lain adalah cermin, dan di bulan ini mereka menjadi cermin yang lebih nyata lagi, lebih jelas lagi untuk melihat issues di dalam diri kita sendiri. Ini mungkin lebih spesifiknya adalah orang-orang yang memang kita ada karmic lessons yang belum selesai gitu ya teman-teman. Aku agak lupa di sesi yang kapan ya, belum lama yang lalu aku sempat ngomong tentang karmic relationships, karmic lessons gitu. Jadi ini masih nyambung dari yang waktu itu. Nah, aku balik lagi ke yang tadi ya, yang orang lain sebagai cermin. Misalnya gini, kalau terjadi sesuatu dengan seseorang, terus kita ngerasa diabaikan gitu ya. Coba kenali apakah sebenarnya kita itu mengabaikan diri kita sendiri. Ada bagian apa dari diri kita yang kita abaikan selama ini? Nah, kenapa aku ngomongnya seperti ini? Karena di bulan ini yang bermunculan adalah luka dan emosi yang terpendam atau dipendam sejak sudah sangat lama. Dan ini bisa dimulai dari sesuatu yang sangat biasa, sangat sederhana, sangat simple gitu ya teman-teman. Yang biasanya tuh kita lihat ya apa ya, ya kayak hal kecil aja gitu dan biasanya tuh nggak ganggu gitu. Nah cuman kali ini karena kita lebih sensitif, akhirnya jadi kayak sesuatu yang besar gitu ya. Contoh sederhananya gini teman-teman, misalnya teman-teman chat seseorang gitu ya, terus nggak dibales-bales. Atau pas dibales, teman-teman merasanya ya berarti belum tentu. Dibalesnya tuh basa-basi gitu atau seadanya. Terus akhirnya teman-teman ngerasa kayak nggak dianggap, ngerasa nggak penting, dan atau merasa diabaikan itu tadi. Nah biasanya nih nggak apa-apa, nggak masalah orang di chat nggak balas-balas teman-teman tuh nggak annoyed gitu. Nah kali ini tuh kayak bukan hanya annoyed tapi annoyednya pakai banget gitu. Nah rasa-rasa yang muncul itu annoyed, kesel, apa tiba-tiba trust issues mungkin yang tiba-tiba keluar gitu ya. Kok dia nggak balas ya? Jangan-jangan, nah udah mulai jangan-jangan keluar. Itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Jadi bukan muncul gara-gara kejadian dengan si orang tadi nih, contoh yang ngechat tadi ya. Dia tuh cuma jadi trigger aja, untuk kita akhirnya menyadari luka di dalam diri kita. Misalnya kayak tadi aku sempat bilang, "Oh jangan-jangan dia ini, jangan-jangan dia itu, ada trust issues." Sebenarnya trust issues itu udah ada di dalam diri kita, bukan gara-gara orang itu. Kita ngerasa dicuekin, kita, bisa jadi kita mengabaikan, kita nyuekin diri kita sendiri atau balik lagi trust issues mungkin kita yang nggak percaya sama diri kita sendiri. Intinya apapun yang muncul itu bukan karena tiba-tiba muncul dari suatu kejadian tersebut atau orang tersebut, itu udah ada di dalam diri kita. Nah itulah makanya kita perlu to go within teman-teman. Nah ini speaking tentang luka tadi gitu ya.
Ada beberapa cara untuk mengatasinya, baik dari sisi memulihkan lukanya atau dari sisi memahami diri. Awal pemulihan itu dimulai dari self love. Jadi saat kita ke-trigger, ada emosi-emosi yang bermunculan gitu ya, coba langsung masuk ke dalam diri dan ingat lagi self love-nya, di-awaken lagi gitu self love-nya. Bagian diri mana yang sedang perlu dipeluk atau diperhatikan saat itu. Dan self love ini pun sangat luas ya teman-teman, pilarnya tuh banyak. Paling minimnya kita bisa mulai dari self compassion. Compassionate ke diri sendiri saat merasa nggak nyaman dengan luka atau emosi yang dirasakan. Mengizinkan diri untuk merasakan emosi-emosi yang muncul tanpa judgment. Karena nggak ada satu emosi pun yang nggak boleh kita rasain. Kita boleh ngerasain semua emosi. Semua emosi valid adanya. So it's okay for us untuk merasakan apapun emosi yang muncul. Nanti dari situ proses pemulihannya bisa terjadi. Cara kedua untuk mengatasi luka adalah melalui pemahaman. Ini mungkin cocok untuk teman-teman yang selama ini cenderung memerlukan alasan yang logis gitu untuk banyak hal di dalam hidup ini. Ini adalah tentang memahami alur terbentuknya siklus atau pola dan juga memahami hubungan antara ego dan emosi. Ini lebih lengkapnya aku udah jelasin di video pelepasan emosi melalui meditasi. Jadi tolong disimak di sana aja ya teman-teman, otherwise video ini akan terlalu panjang karena di situ aku udah jelasin cukup lengkap. Dan aku juga jelasin juga cara untuk memutus siklusnya gitu. Tapi aku perlu sampaikan di sini sekali lagi, nanti akan lebih jelasnya di sana, bahwa video itu bukan panduan untuk melakukan pelepasan emosi ya teman-teman. Aku sangat-sangat minta dan sangat-sangat nggak menyarankan itu untuk dilakukan secara mandiri, artinya tanpa pengawasan. Video itu aku buat dimaksudkan untuk ngasih pemahaman terkait alur luka itu tadi gitu ya. Ini dari versi aku ya teman-teman, sesuai pengalamanku. Utamanya sebagai pengantar untuk teman-teman yang akan mengikuti sesi meditasi pelepasan emosi. Yaitu teman-teman yang saat ini sedang mengikuti program meditasi 60 hari dan yang 9 minggu deepening self awareness. Jadi sekali lagi bukan panduan untuk dilakukan secara mandiri. Aku lanjut lagi teman-teman, seperti yang aku sampaikan sebelumnya tadi bahwa luka yang muncul ini nanti berkaitan, most likely berkaitan dengan relasi dan juga inner child. Yang bermunculan pun bisa jadi sesuatu yang memang di luar dugaan ya teman-teman. Bisa jadi sesuatu yang kita kira itu bukan sebuah luka. Ya ada kejadian tapi kita nggak ngeh itu ada rasa sakitnya, ada lukanya dari situ, atau sesuatu yang kita kira udah selesai. Nah, karena ini adalah energi kolektif, artinya orang-orang lain di sekitar kita pun juga akan merasakannya. Artinya lagi, mereka pun bisa jadi lebih gampang ke-trigger, lebih sensitif atau nggak sesabar biasanya. Dan teman-teman, kita juga perlu ingat bahwa kita pun sangat memungkinkan untuk men-trigger mereka, menjadi trigger mereka, bahkan tanpa disengaja pun gitu ya. Kita mungkin biasanya ngapain orang lain itu, entah itu pasangan, anak, orang tua, kita biasanya ngomongnya sama nadanya yang diomongin juga hal-hal wajar, tiba-tiba tuh mereka kayak snap gitu, kayak ke-trigger, itu bisa sangat memungkinkan. Jadi, orang lain again adalah cermin kita dan kita adalah cermin juga bagi orang lain. Dengan begitu, dengan menyadari itu, kita tuh bisa jadi, apa ya, bisa jadi perlu aware juga bahwa bisa mengakibatkan rawan konflik gitu, teman-teman. So, we need to be mindful saat berinteraksi dan juga dalam berelasi dengan orang lain. Kalau kita bisa relatif cepat, dalam tanda kutip cepat, menyadari triggers
atau menyadari situasi yang ibaratnya mulai memanas gitu ya, kita tuh juga jadi bisa, relatif lebih mindful juga dalam meresponnya, sehingga akhirnya nggak reaktif atau impulsif. Nah, saat terjadi konflik atau dalam melihat permasalahan atau issues kita sendiri, menjaga jarak atau berjarak dengan itu semua adalah salah satu langkah yang bijaksana. Berjarak ini bukan artinya kita menghindar ya, teman-teman, atau meninggalkan entah itu situasi, entah itu orang lain, tapi artinya kita berusaha untuk melihat ini semua dari kejauhan. Ibaratnya kita tuh mundur dulu, step back dulu gitu ya, supaya kita bisa zoom out gitu. Teman-teman misalnya, ini contoh banyak ya, misalnya ada yang suka main puzzle nggak? Misalnya kita main puzzle gitu ya, kita duduk, puzzle-nya misalnya di meja, terus kadang kita suka bingung nih mana lagi ya, di saat kita karena pandangan kita sempit, puzzle-nya di depan mata persis gitu ibaratnya. Kita mungkin perlu berdiri dulu supaya jarak pandang kita lebih jauh, lebih luas, lebih lebar sehingga akhirnya kita bisa lihat, oh ternyata ini yang masih ini. Oh ternyata aku perlu yang bagian ini dulu baru melanjutin yang bagian sananya. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman. Nah ini pun bisa diberlakukan dalam kita melihat situasi, kondisi, dan segala macamnya yang terjadi saat ini. Melihatnya jadinya dari bird's eye view gitu. Nah, jadi akhirnya itu bisa membuat kita menjadi lebih objektif dalam menilai dan juga dalam mengambil langkah selanjutnya dengan lebih baik dan lebih bijak. Menilai itu at some point memang diperlukan. Menilai dan menghakimi atau judging itu beda ya, teman-teman. Menilai kita perlu karena kita juga perlu tahu apakah ini udah baik atau belum untuk kita. Apakah, eee, tindakan atau keputusan kita saat ini sudah pada tempatnya, misalnya kayak gitu. Jadi perlu dibedakan antara menilai dan judging ya, teman-teman. Nah, selain luka relasi dan inner child, di Juni ini juga nanti ada energi besarnya terkait luka leluhur. Jadi bisa aja kita menemukan issues atau pola yang diturunkan ke kita dan kita perlu memutusnya demi kebaikan kita sendiri dan tentunya untuk keturunan di bawah kita nantinya. Ini memang bisa jadi jauh ke leluhur dalam arti kakek, nenek, dan di atasnya ya buyut-buyut dan segala macamnya, tapi bisa juga sedekat orang tua kita sendiri, teman-teman. Nah, semua luka yang muncul ini bukan nggak ada maksudnya. Jelas bukan untuk menyulitkan atau mempersulit hidup kita, tapi ini adalah proses pemurnian diri untuk kita kembali ke fitrah, ke esensi diri yang mana adalah cinta dan welas asih. Luka yang muncul kalau kita bisa menyikapinya dengan baik itu sebenarnya adalah cikal bakal dari transformasi. Baik transformasi diri maupun transformasi jiwa. Yang mana pada akhirnya akan menaikkan vibrasi kita untuk semakin selaras dengan semesta. Sehingga pada akhirnya lagi kita pun jadi bisa menarik hal-hal yang sifatnya vibrasi tinggi juga, teman-teman. Nah, sadari juga bahwa vibrasi kita saat ini menarik orang-orang dengan vibrasi yang sama. Jadi, kalau di sekitar kita banyak orang yang penuh kemarahan, kebencian, dan lain-lain, itu sebenarnya karena vibrasi kita sendiri. Itu udah ada di dalam diri kita, lalu terpancar keluar dan akhirnya menarik yang sejenis. Like attracts like. Jadi, kalau mau orang-orang yang dengan vibrasi rendah itu berkurang dari kehidupan kita, maka kita perlu meningkatkan vibrasi kita. Caranya gimana? Ya nggak lain nggak bukan melalui pemulihan diri, teman-teman. Pada saat aku mulai dapet gitu ya atau nangkep energi Juni ini, beberapa waktu lalu ya, beberapa minggu lalu kayaknya. Aku akhirnya mulai paham gitu, kenapa di LTA cukup sering banyak bahas tentang luka di bulan Mei.
ini. Karena, pertama ada 3 sesi terkait luka ya. Waktu itu, wounds and relationships, terus wounds and forgiveness, dan yang terakhir layers of forgiveness. Masih lanjut lagi nggak selesai sampai di situ, tiba bulan lalu, bulan Mei, Mas Adi, eee, ngajuin usulan untuk programnya terkait anger. Ya itu kan juga bagian dari pemulihan diri ya teman-teman. Jadi memang sinkron gitu dengan energi bulan Juni. Nggak hanya sesi, tapi tulisanku pun juga banyak yang terkait luka. Mungkin ada yang merasa kok kayak gelap dalam tanda kutip, kok kayak gelap banget sih? Kok bahas luka melulu jadi kayak energinya nggak enak atau vibrasinya jadi rendah. Menurutku pribadi, this is all about perspective. Kenapa luka dianggap atau dilihat sebagai sesuatu yang gelap atau suatu kegelapan? Ada pemahaman apa yang membentuk perspektif seperti itu? Kalaupun luka mau dilihat gelap, ya terus kenapa juga gitu, teman-teman? What's the big deal? Salahnya di mana? Karena kan kita memang ada sisi gelap dan sisi terang. Sisi gelap atau luka itu juga bagian dari kepingan diri kita yang perlu diakui, diterima, dan direngkuh sebagai suatu keutuhan diri. Luka yang muncul terutama berkaitan dengan relasi, inner child, dan leluhur ini akan mempengaruhi root chakra ya teman-teman. Jadi jaga keseimbangan root chakranya. Ini banyak sekali yang bisa dilakukan, bisa journaling, meditasi, yoga, dari asupan gitu ya, makanan dan segala macam, termasuk juga grounding. Speaking about grounding, ini juga akan membantu untuk mengatasi atau menghadapi anxiety, kekhawatiran, atau fears yang bisa jadi bermunculan di bulan Juni ini. Tentang energi besar di Juni, dan ini juga yang aku ambil sebagai judul dari sesi Reiki di 66 nanti 6 Juni 66 portal itu nanti adalah heart chakra healing. Ini secara garis besarnya, teman-teman. Pemulihan luka pada akhirnya akan berkaitan dengan heart chakra. Nggak langsung ke heart chakra, tapi kalau secara alurnya nanti akan berkaitan dengan heart chakra. Karena di sini tempatnya penerimaan, self love, unconditional love, compassion, dan juga memaafkan. Di seri 66 portal itu nanti terdiri dari 6 hari dengan 6 tema yang berbeda dan akan menyentuh cakra-cakra yang berbeda juga di tiap harinya sesuai dengan tema hari itu. 6 tema itu adalah ya ibaratnya rangkuman lah ya teman-teman dari issues yang aku mention sebelumnya seperti inner child, luka leluhur, dan lain-lain, dan nanti juga termasuk menyeimbangkan energi feminin. Jadi di hari pertama itu heart chakra activation, hari kedua healing the inner child, hari ketiga releasing guilt and shame, hari keempat balancing the divine feminine, hari kelima family and ancestral healing, dan di hari keenam embodying love in action. Ini mungkin nanti lebih jelasnya aku share untuk teman-teman yang berminat join. Jadi kalau misalnya dirasa selaras, nanti sesinya dari tanggal 6 sampai 10 Juni jam 9 malam ya teman-teman. Kecuali tiba-tiba ada jadwal sesi yang masuk gitu di hari itu, kadang-kadang aku udah ngejadwalin sesi reikiku tiba-tiba setengah 8-nya atau jam 8-nya ada sesi, ya berarti sesiku perlu mundur. Nanti kalau misalnya ada kejadian seperti itu aku update pastinya. Dan teman-teman yang ingin memprosesnya sendiri tanpa support Reiki, monggo bisa memprosesnya sendiri sesuai dengan cara yang dirasa paling nyaman dan dirasa paling selaras ya, teman-teman. Nah, aku mau sampaikan juga beberapa hal gini. Teman-teman yang sudah atau masih ikut di program meditasi 60 hari, sekarang kan saat ini ya, saat aku upload ini yang batch 1 masih jalan, yang batch 2 juga masih jalan. Atau ya dulu pas namanya masih 21 dan 39 hari, ini adalah another time for you to practice latihan-latihan selama di program itu di dunia nyatanya. Ini praktek nyatanya sekarang nih teman-teman, apa yang pernah dilalui kemarin-kemarin itu ya, yaitu berjarak dengan pikiran dan emosi. Dan mengingat juga bahwa kita bukanlah pikiran kita bukanlah emosi kita.
Mudah-mudahan masih ingat ya teman-teman yang masih jalan programnya bisa balik ke meditasi yang di awal. Itu minggu pertama, minggu kedua ya, bisa kalau memang diperlukan bisa balik lagi ke situ. Jadi, itu tentunya bisa membantu juga teman-teman dalam kita melewati momen-momen yang bisa dirasa seperti turbulence gitu ya. Dan juga bisa mengingat lagi, mempraktikkan lagi latihan yang bagian self inquiry ya, teman-teman, di mana kita di situ kan berlatih menyadari siapa diri kita sebenarnya, tanpa luka, tanpa trauma, tanpa identitas atau label yang selama ini menempel di diri kita akibat dari luka lama yang belum selesai. Ini penjelasan ini ada juga termasuk yang aku jelasin di video pelepasan emosi itu ya, teman-teman, again, nanti bisa disimak di situ. Teman-teman yang di program Deepening Self Awareness atau program yang 9 minggu itu bisa mempraktikkan latihan untuk menyadari atau melihat semua yang terjadi saat ini dari kesadaran yang lebih luas ya, teman-teman. Ini kan baru di beberapa minggu terakhir ini dan juga nanti yang sampai selesai ini masih berkaitan juga dengan, bukan berkaitan, bisa mendukung proses kita dalam kita menghadapi, luka dan emosi yang memang bisa jadi sangat intens di bulan Juni ini. Kesadaran yang lebih luas ini di mana nggak ada aku dan kamu, nggak ada benar atau salah. Semuanya adalah kesatuan yang sama. Itu kan baru banget ya, kita latihan itu bareng-bareng. Ini bisa membantu kita untuk nggak menyalahkan orang lain, bisa mendukung proses memaafkan, dan semakin menyadari kesadaran yang sesungguhnya. Dan di deepening self awareness beberapa minggu yang lalu juga ada yang terkait relasi kan ya, teman-teman. Luka relasi juga bagian dari latihan beberapa minggu lalu, juga ada berkomunikasi secara sadar dan lain-lainnya. Wherever we are in the journey, baik yang pernah atau sedang mengikuti program-program di LTA, mmm, atau yang belum pernah join juga, kita semua bisa melakukan banyak cara untuk memulihkan diri dan memulainya dengan mindset yang empowering, teman-teman. Artinya apa? Artinya nggak melihat luka atau trigger sebagai momok, tapi sebagai suatu kesempatan besar dan berharga yang sangat layak untuk disyukuri sebagai jalan untuk menjadi versi diri dan versi jiwa yang lebih baik. Jadi aku rasa penting juga untuk mengenali dan menyadari mindset atau persepsi kita terhadap luka, karena itu yang akan menentukan energi pendorong kita nantinya. Secara pace, aku rasa Juni ini akan biasa aja sebenarnya teman-teman. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat juga gitu ya. Cuma mungkin bisa terasa slow di saat kita mengalami hal-hal yang dirasa kurang nyaman. Dan bisa jadi terasa slow karena kemungkinan kita seperti nggak bisa bergerak secepat biasanya. Mungkin ada beberapa project, beberapa kegiatan atau pekerjaan gitu ya yang nggak bisa berjalan secepat biasanya. Itu memang karena kita diajak untuk melambat, untuk memperbanyak refleksi, introspeksi, dan juga kontemplasi. Tapi nggak usah khawatir juga ya teman-teman, ini bukan berarti akhirnya project, kegiatan, atau pekerjaan kita tuh akan berantakan gitu. Kita nggak bisa ngejar deadline, pekerjaan nggak selesai dan sebagainya, nggak gitu juga, nggak se ekstrim atau apa ya, semenyeramkan itu ibaratnya. Tapi mungkin pace kita, kecepatan kita dalam mengerjakannya itu nggak secepat biasanya. Jadi in between work or activities, make sure you set some time aside for yourself, to attend to your needs, to listen to yourself, and then you're good to go untuk melanjutin pekerjaan, kegiatan, aktivitas, dan lain-lain. Oh ya, teman-teman yang sedang mengikuti program 60 hari atau yang 9 minggu, seandainya butuh meditasi pelepasan emosi lebih sering dari kemarin-kemarin, please berkabar ya. Teman-teman, mungkin kita bisa adain seminggu sekali kalau diperlukan. Kemarin-kemarin kan kita ngadainnya 2 minggu sekali. Dan teman-teman yang udah punya workbook spiritual alignment juga bisa memakai latihan, atau panduannya gitu ya, prompts di sana terkait cakra, emosi, dan lain-lain sesuai kebutuhan masing-masing.
Yang ego itu juga bisa dipakai ya, teman-teman. Aku tadi kan sempat mention sebelumnya ego dan emosi itu berkaitan. Jadi kalau misalnya dirasa lagi perlu ngurusin ego gue nih, nah monggo diulik-ulik yang di bagian situ. Intensitas dari emosi, triggers, dan purging sepertinya bisa dirasakan sampai menjelang new moon bulan Juni. Di new moon nanti bisa melandai tapi belum completely selesai. Sepertinya baru benar-benar mereda atau benar-benar selesai dalam tanda kutip itu di full moon bulan Juli ya teman-teman, bukan full moon Juni, full moon Juli. Jadi memang em, agak panjang, tapi memang itu ya artinya kan kita juga punya banyak waktu gitu untuk memulihkan diri itu. Walaupun banyak triggers, purging, dan lain-lain, bukan berarti kita tiap hari tuh harus memproses terus-terusan secara mendalam gitu. Enggak, teman-teman. Jeda atau istirahat itu enggak apa-apa dan memang perlu gitu. Kita perlu kok istirahat, kita perlu break dulu gitu. Apa yang aku sampaikan tadi bukan artinya kita perlu melakukan inner work atau shadow work tiap hari secara mendalam terus-terusan, enggak pakai napas gitu, enggak juga. Yang perlu dilakukan sehari-hari itu adalah menjaga koneksi kita dengan diri kita sendiri dan juga menjaga kesadaran. Ada masanya kita hanya perlu menyadari aja kok, teman-teman. Menyadari itu sesuatu yang bisa dilatih, teman-teman yang ikut program aku rasa udah sangat terlatih gitu ya. Dan nanti kita bisa memprosesnya di lain waktu. Untuk heart chakra healing atau balancing, di LTA ada beberapa meditasi yang bisa digunakan kalau sekiranya dirasa diperlukan ya teman-teman, ada di channel ini. Itu memang yang untuk publik. Ada yang self love, self compassion, bersyukur itu bisa sangat membantu heart chakra dan juga heart of light. Heart of light ini bagus untuk nggak hanya diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain, termasuk orang-orang yang sedang bersinggungan atau berkonflik dengan kita itu tadi. Heart of Light ini adalah meditasi cinta kasih yang sifatnya universal, artinya ditujukan untuk semua makhluk dan seluruh alam semesta. Memproses luka memerlukan keberanian dan kerendahan hati ya teman-teman. Kadang kita perlu memahami juga kendala kita di mana supaya kita bisa melampaui itu semua. Speaking about self love, teman-teman yang join di batch 2 ini kan kita baru selesai ya beberapa minggu lalu. Aksesnya aku perpanjang sampai akhir Juni ya, teman-teman. Jadi silakan gunakan meditasi dan panduan latihan mandirinya juga journal prompts-nya sesuai kebutuhan. Dan teman-teman yang pernah join di batch 1, kalau dirasa diperlukan, silakan join barengan batch 2 yang diperpanjang ini ya, teman-teman. Ya anggap aja receipt gitu. Kalau perlu nanti chat aku aja. Energy exchange-nya nanti bisa disesuaikan di bawah rate yang biasanya gitu ya. Again, kalau dirasa perlu nanti silakan chat aku. Dan untuk teman-teman yang memerlukan pendampingan untuk self love silakan gabung juga dengan batch 2 yang diperpanjang ini. Karena aku sebenarnya rencananya baru buka batch baru lagi tuh di Juli. Di Juni cuman yang batch baru hanya yang program 60 hari. Nah, self love tadi kan aku juga mention ya, self love, self compassion ada meditasinya di YouTube ini yang memang for public, tapi itu beda dengan yang ada di program self love. Yang di YouTube for public, self love dan self compassionnya lebih general, memang tidak sespesifik yang di program self love, tapi mudah-mudahan itu juga bisa bantu teman-teman. Jadi itu yang bisa aku share kali ini. Bagi yang ingin join sesi Reiki Six Six Portal, nanti aku siapkan pengantarnya, journal prompt seperti biasa untuk sebelum dan setelah sesi, dan juga laporannya. Terima kasih teman-teman.